Membedah mitos di balik kualitas versus biaya pembangunan stasiun luar angkasa internasional dan Tiangong. Pada awal Juni lalu, misi penerbangan Shenzhou 15 berhasil kembali dengan sukses, menandai kemajuan yang luar biasa dalam program antariksa China. Misi ini sangat terkait dengan pembangunan stasiun antariksa China, yang pada bulan November tahun lalu berhasil melakukan penyambungan dengan sukses ke stasiun antariksa Tiangong, menandai akhir dari fase pembangunan stasiun tersebut. Namun, seperti biasanya, The New York Times dengan cepat menyuarakan kecemburuan menyatakan bahwa biaya pembangunan stasiun antariksa internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat mencapai 100 miliar dolar. Sementara China hanya menghabiskan 8 miliar dolar untuk membangun stasiun mereka. Maka, stasiun antariksa China pasti merupakan produk murah yang tidak berkualitas. Namun, apakah fakta memang seperti itu? Mengapa biaya pembangunan stasiun antariksa China jauh lebih rendah daripada stasiun antariksa internasional? Dan apa perbedaan antara kedua stasiun antariksa ini? Setelah Perang Dunia Kedua, terbentuklah polarisasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan persaingan antara kedua negara semakin memanas. Ruang angkasa telah menjadi persaingan yang sangat penting bagi keduanya. Untuk memperebutkan keunggulan, Uni Soviet menjadi yang pertama kali menerapkan saran Konstantin Tsiolkovsky dengan membangun stasiun antariksa di luar atmosfer bumi, yang dikenal sebagai stasiun antariksa orbit rendah. Pada tahun 1971, Uni Soviet meluncurkan Salyut 1 yang menandai tonggak keberhasilan manusia dalam eksplorasi angkasa. Salyut 1 memiliki kemampuan untuk menampung awak manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah stasiun antariksa. Selanjutnya, Uni Soviet mengembangkan stasiun antariksa yang lebih canggih, Mir. Stasiun antariksa ini bertahan di luar angkasa selama hampir 10 tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi eksplorasi kedirgantaraan dunia, sebelum akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik pada tahun 2001. Amerika Serikat sebagai pesaing utama Uni Soviet juga tidak mau kalah. Mereka dengan gigih mengembangkan pesawat antariksa, yang menjadi dasar untuk membangun stasiun antariksa berukuran besar. Pada tahun 1975, Amerika Serikat meluncurkan stasiun antariksa percobaan pertamanya, yang diberi nama Laboratorium Antariksa. Pada tahun 1984, Presiden Reagan dengan bangga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menghabiskan 8 miliar dolar dalam waktu 10 tahun untuk membangun stasiun antariksa berawak permanen, yang akan diberi nama Freedom. Namun, disinilah masalahnya muncul. Mengapa Amerika Serikat yang telah memiliki rencana untuk membangun stasiun antariksa sendiri, akhirnya memutuskan untuk memilih kerjasama dengan negara-negara lain dalam pembangunan stasiun antariksa internasional? Jawabannya terletak pada pemahaman mengapa Amerika Serikat menghabiskan begitu banyak uang untuk stasiun antariksa internasional. Meskipun gagasannya terdengar bagus, rencana stasiun antariksa Freedom akhirnya berakhir dengan kegagalan. Rencana stasiun antariksa milik Presiden Reagan tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, ditambah lagi anggaran proyek tersebut melampaui batas yang telah ditetapkan, sehingga akhirnya dibatalkan oleh Kongres. Namun, seiring runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, pembangunan stasiun antariksa manusia memasuki era baru yang sangat menarik, kerjasama multinasional. Bagi suatu negara, biaya membangun stasiun antariksa sangatlah tinggi dan penuh dengan resiko. Namun, jika biaya tersebut dapat dibagi dengan banyak negara, maka resiko dapat dikurangi secara signifikan. Pada saat bersamaan, ini juga menandakan era baru dalam eksplorasi bersama manusia di luar angkasa. Pada tahun 1994, proyek pembangunan stasiun antariksa internasional diluncurkan dengan partisipasi dari 16 negara dipimpin oleh Amerika Serikat dan Rusia. Namun sayangnya, proyek ini menghadapi banyak kendala. Dan baru pada tahun 2021, dengan suksesnya modul eksperimental multifungsi sains yang bersandar pada stasiun antariksa internasional akhirnya selesai dibangun. Dengan kata lain, stasiun antariksa internasional memakan waktu selama 27 tahun untuk diselesaikan.
Masalah terbesar yang dihadapi Stasiun Antariksa Internasional adalah anggaran yang melampaui batas. Pada awalnya, setelah pembahasan antara 16 negara, anggaran untuk Stasiun Antariksa Internasional tidak boleh melebihi 50 miliar dolar. Sebagai negara pengarah, Amerika Serikat mengambil bagian terbesar dengan biaya 27,6 miliar dolar. Namun, anggaran ini sendiri sudah merupakan masalah, karena Amerika Serikat salah memperkirakan biaya transportasi dan perawatan di luar angkasa. Berdasarkan data, Stasiun Luar Angkasa Internasional perlu disusun sebanyak 50 kali, dan setiap kali pesawat antariksa mengangkut sekitar 15 ton barang yang memerlukan biaya bahan bakar yang sangat besar. Sementara itu, biaya pemeliharaan Stasiun Luar Angkasa Internasional juga jauh melampaui perkiraan Amerika Serikat. Pada awalnya, Stasiun Luar Angkasa Internasional hanya dapat menampung maksimal 6 astronot. Tetapi, untuk mempercepat proses pembangunan, Stasiun Luar Angkasa Internasional dipaksakan untuk menampung hingga 16 astronot. Yang lebih membuat frustrasi adalah kerjasama antara negara-negara yang seringkali mengalami kendala dan sulit untuk mencapai kesepakatan. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional dan biaya yang melonjak tinggi. Pada tahun 2003, pesawat antariksa Columbia jatuh. Kecelakaan tersebut merenggut nyawa 7 astronot muda yang menghebohkan dunia. Untuk mencegah tragedi serupa, Amerika Serikat melarang penggunaan pesawat antariksa selama 2,5 tahun berikutnya. Kehilangan pesawat antariksa Amerika mengakibatkan penurunan signifikan dalam pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dengan alasan-alasan di atas, pengeluaran Amerika Serikat untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional melebihi anggaran yang sangat besar, mencapai lebih dari 100 miliar dolar. Di antaranya, biaya ongkos kirim pesawat antariksa mencapai 60 miliar dolar, menunjukkan adanya masalah serius dalam pengendalian biaya oleh Amerika Serikat. Pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional oleh Amerika Serikat bukannya menghasilkan kualitas yang bagus, melainkan kesalahan dalam memperkirakan biaya, kerugian yang berlebihan, dan akhirnya kehilangan kendali atas biaya. Dibandingkan dengan pengeluaran Amerika Serikat yang setinggi langit, biaya Stasiun Luar Angkasa China jauh lebih terjangkau. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya, sejak awal pembangunan Stasiun Luar Angkasa Internasional, China telah mengajukan permohonan untuk bergabung. Namun, Amerika Serikat dengan berbagai alasan menghalanginya, menyatakan bahwa Stasiun Luar Angkasa Internasional akan memiliki penggunaan militer di masa depan dan tidak cocok untuk melibatkan China. Dari 5 negara anggota tetap PBB, hanya China yang tidak diizinkan dalam Stasiun Luar Angkasa Internasional, yang sungguh sangat tidak masuk akal. Sejak saat itu, Beijing bertekad untuk memiliki stasiun luar angkasa mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, China telah menginvestasikan sumber daya manusia dan materi yang sangat besar. Upaya ilmuwan antariksa China akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2011. Pada bulan September tahun itu, Tianzhou No. 1 diluncurkan dan berhasil bersandar dengan sukses dengan wahana antariksa Shenzhou, membuka babak baru pembangunan stasiun luar angkasa Tiangong. Dan tahun ini, Shenzhou 15 kembali ke bumi dengan sukses, menandai kemajuan baru dalam pembangunan stasiun luar angkasa China. Dunia menyaksikan keberhasilan China setiap kali dengan prestasi menakjubkan. Namun, banyak netizen tidak habis berpikir bagaimana China bisa membangun stasiun luar angkasa dengan biaya yang jauh berbeda dengan Amerika Serikat. Profesor Zhou Jianping, perancang utama program penerbangan antariksa berawak China, mengatakan alasan China dapat melakukannya dengan biaya yang minimal dan hasil yang maksimal adalah karena China menguasai teknologi canggih yang memungkinkan mereka mengendalikan biaya dengan baik. Pertama, dibandingkan dengan stasiun ISS, stasiun Tiangong jauh lebih ringan. Stasiun Tiangong dirancang dengan mempertimbangkan kepraktisan, dengan struktur yang disederhanakan. Keseluruhan stasiun luar angkasa terdiri dari 3 bagian, yaitu modul Tianhe, modul Wentian, dan modul Mengtian.
Selain itu, stasiun Tiangong berdocking dengan wahana antariksa Tianzhou 5, Shenzhou 14, dan Shenzhou 15, di mana total berat semua wahana antariksa tersebut tidak melebihi 100 ton. Di sisi lain, struktur stasiun luar angkasa internasional sangatlah rumit. Dengan 16 modul yang tidak termasuk bagian utama stasiun, memiliki berat lebih dari 400 ton, hampir 4 kali lipat dari stasiun luar angkasa Tiangong. Oleh karena itu, biayanya tentu saja luar biasa. Selain itu, mesin yang digunakan oleh stasiun luar angkasa Tiangong lebih efisien dan lebih canggih. Stasiun luar angkasa China menggunakan mesin dorong Hall effect yang paling canggih saat ini. Mesin dorong ini dapat menjaga daya dengan menggunakan jumlah bahan bakar paling minimal, sehingga secara signifikan mengurangi biaya operasional stasiun luar angkasa. Mesin stasiun ISS agak ketinggalan zaman, dan hanya untuk bahan bakar saja, mereka harus membakar 210 juta dolar setiap tahun. Bahkan dalam hal pemeliharaan sehari-hari, biaya stasiun luar angkasa Tiangong jauh lebih rendah daripada stasiun ISS. Stasiun luar angkasa Tianzhou yang lebih kecil hanya memerlukan 17 pesawat antariksa untuk memasok persediaan, sekitar sepertiga dari biaya stasiun ISS. Ini berarti bahwa tidak hanya biayanya lebih rendah, tetapi juga akan lebih hemat di masa depan. Kesimpulannya, perbandingan yang disebut The New York Times sangatlah amatir. Paman Sam membakar banyak duit membangun stasiun ISS karena Amerika Serikat sangat lemah dalam perhitungan dan perencanaan. Sementara China dapat membangun stasiun luar angkasa Tiangong dengan cepat dan efisien, menunjukkan kemampuan luar biasa China di bidang penerbangan antariksa. Stasiun luar angkasa Tiangong sepenuhnya dimiliki oleh rakyat Tiongkok, dan kenyataan akan membuktikan stasiun luar angkasa Tiangong akan membawa kejutan baru untuk dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!